Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrofi dengan NIM 7012110169. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perancangan bisnis pada tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis. Langsung saja. Pertama, di sini terdapat pengantar. Jadi, perkembangan teknologi digital dan internet telah membuka peluang bisnis baru dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bisnis undangan digital. Our DigiV adalah bisnis undangan digital yang menawarkan alternatif yang lebih efisien dan praktis dalam pembuatan suatu undangan, karena dapat dilakukan secara online tanpa harus menggunakan kertas serta biaya pengiriman yang mahal. Peluang bisnis ini cukup menjanjikan karena semakin banyak orang yang beralih ke undangan digital sebagai opsi alternatif. Selanjutnya, di sini terdapat visi dan misi. Jadi visinya yaitu menjadi penyedia layanan undangan digital yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia dengan kualitas desain terbaik dan pelayanan yang profesional. Kemudian misinya untuk mencapai visi tersebut yaitu dilakukanlah misi sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik dan terpercaya. Yang kedua yaitu terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya di sini terdapat tujuan. Jadi tujuan dari bisnis ini yaitu menawarkan solusi undangan digital yang efisien, praktis, dan ekonomis bagi para pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas desain undangan digital yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar yang semakin ketat sekarang ini. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan pengenalan merek dan memperluas jangkauan bisnis. Nah, jadi strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu word of mouth. Jadi strategi marketing ini dia itu akan memasarkan suatu bisnis dari mulut ke mulut. Maksudnya yaitu si pemilik bisnis ini akan memasarkan terlebih dahulu kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya. Kemudian orang-orang yang terdekat yang sudah memakai jasa undangan digital ini, dia akan mempromosikan lagi kepada teman atau keluarga terdekat mereka. Yang kedua yaitu media sosial. Jadi strategi pemasaran media sosial ini adalah teknik marketing yang menggunakan sosial media untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Selanjutnya target pasar. Jadi target pasar kami yaitu masyarakat umum yang hendak melaksanakan acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya. Serta kami akan bekerja sama dengan sebuah wedding organizer dalam melayani konsumen-konsumen. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Jadi yang pertama efisiensi, biaya, dan waktu. Maksudnya di sini yaitu bisnis undangan digital ini akan memungkinkan penghematan biaya dan waktu karena tidak memerlukan biaya cetak dan pengiriman secara fisik. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan penggunaan. Maksudnya yaitu undangan digital ini dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh para penerima undangan melalui perangkat komputer ataupun smartphone. Yang ketiga yaitu fleksibilitas desain. Maksudnya di sini yaitu bisnis undangan digital ini akan memungkinkan desain undangan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan preferensi atau sesuai dengan kemauan dari pelanggan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu keterbatasan aksesibilitas. Jadi maksud keterbatasan aksesibilitas ini yaitu tidak semua orang itu memiliki akses yang stabil ke internet atau perangkat digital yang dapat membatasi area jangkauan undangan digital ini. Yang kedua yaitu kurangnya kesan fisik, karena beberapa orang mungkin lebih menyukai undangan fisik karena mereka akan memberikan kesan yang lebih pribadi dan lebih berkesan.
Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu pasar yang berkembang. Karena permintaan untuk undangan digital ini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi dan preferensi digital generasi yang lebih muda. Yang kedua yaitu kemudahan dalam berbagi. Undangan digital ini dapat dengan mudah dibagikan melalui email, media sosial, ataupun tautan berbagi. Ini akan memperluas jangkauan undangan dan potensi untuk mendapatkan lebih banyak respons positif. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Karena industri undangan digital ini dapat menjadi sangat kompetitif dengan banyak penyedia layanan dan platform yang tersedia. Yang kedua yaitu keamanan data. Karena ada risiko keamanan terkait dengan undangan digital seperti pelanggaran data atau penyalahgunaan informasi pribadi tamu. Yang ketiga yaitu kemungkinan adanya masalah teknis. Maksudnya yaitu banyak faktor teknis yang dapat mempengaruhi pengiriman undangan digital, seperti masalah koneksi internet atau masalah teknis pada perangkat. Kemudian untuk layanan dari produk yang kami berikan yaitu yang pertama ada undangan gambar. Jadi untuk spesifikasinya yaitu gambar Full HD, teks bisa dirubah, free input foto, free tambah barcode, revisi bebas biaya, pengerjaan cepat, harga mulai dari 15 ribuan. Yang kedua yaitu undangan video, file berbentuk MP4, teks bisa dirubah, free input foto atau animasi, revisi bebas biaya, pengerjaan cepat, cocok untuk story WhatsApp atau Instagram, harga mulai dari 25 ribuan. Yang ketiga yaitu undangan website. Ini dalam bentuk link, kemudian masa aktifnya 6 bulan, nama tamu unlimited, kolom ucapan, terdapat galeri foto juga, angpau online, dan lain-lain. Harganya mulai dari 200 ribuan. Nah, jadi ini merupakan gambaran produknya. Dapat dilihat di sini. Di sini kami mengambil contoh dari Punakawan Digital. Selanjutnya di sini terdapat analisis ekonomi usaha. Jadi contohnya untuk penghasilan per bulan, item undangan website terjual sebanyak 30 paket dengan harga 200.000, maka jumlah yang dapat dihasilkan yaitu 6 juta. Kemudian undangan videonya kuantitasnya 15 paket dengan harga 25.000, maka jumlahnya yaitu 375.000. Kemudian undangan gambarnya kuantitasnya 15 paket, harga 15.000, maka jumlahnya yaitu 225.000. Maka total yang didapatkan dalam sebulan yaitu sebesar 6.600.000. Kemudian untuk laba atau rugi usahanya dapat dilihat di sini. Jadi seperti yang kita lihat untuk pendapatan per bulan yaitu sebesar 6.600.000. Kemudian di sini terdapat biaya tetap untuk sewa domain website sebesar 119.000, kemudian sewa hosting website 1.680.000 itu dalam setahun, kemudian lisensi template yaitu 2.800.000, website sertifikat SSL 259.000, dan Canva Pro 1 tahun yaitu sebesar 499.000,
maka ditotalkan yaitu sebesar 5.357.000. Selanjutnya di sini terdapat biaya variabel. Yang pertama yaitu biaya habis pakai dalam sebulan yaitu 800.000, kemudian biaya internet 100.000, listriknya 30.000, maka ditotallah jadi hasilnya yaitu sebesar 930.000. Jadi maka didapatlah laba kotornya yaitu didapat dari pendapatan per bulan dikurang dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel, maka hasilnya yaitu 313.000. Kemudian di sini terdapat biaya lain-lain yaitu biaya cetak laporan, harganya yaitu 30.000, maka total yang didapat pada laba bersih yaitu 283.000. Ini pada bulan pertama. Kemudian pada bulan keduanya dengan pendapatan yang sama, kemudian biaya tetapnya itu tidak ada karena sudah dibayarkan pada bulan pertama. Untuk biaya variabelnya sama saja 930.000, maka laba kotor yang dihasilkan yaitu 6.600.000 dikurang 930.000, hasilnya yaitu 5.670.000. Kemudian untuk biaya lain-lainnya yaitu biaya cetak laporan 30.000, maka total dari biaya laba bersihnya yaitu sebesar 5.640.000. Ini pada bulan keduanya. Nah, ini merupakan pamflet untuk layanan yang ditawarkan. Jadi bisa dilihat dengan jelas di sini. Di sini terdapat tawaran-tawarannya. Kemudian untuk pemesanan dapat hubungi nomor tersebut. Kesimpulannya, Our Digivi adalah bisnis undangan digital yang menawarkan alternatif yang lebih efisien dan praktis dalam pembuatan undangan karena dapat dilakukan secara online dan tanpa harus menggunakan kertas serta biaya pengiriman yang mahal. Peluang bisnis ini cukup menjanjikan karena semakin banyak orang yang beralih ke undangan digital sebagai opsi alternatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.